Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pratiwi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4 Unit 1 dengan NIM 20120190015. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Jadi, di dalam laporan keuangan terdapat pengertian perusahaan, jenis-jenis perusahaan, dan bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan sendiri adalah satuan kegiatan yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Kemudian dalam jenis-jenis perusahaan berdasarkan jenis usahanya terbagi menjadi 3. Pertama, perusahaan manufaktur. Perusahaan ini mengubah input atau bahan baku menjadi output ataupun bahan jadi selanjutnya dijual kepada pelanggan. Contohnya seperti pabrik sepatu, pabrik garmen, dan lain-lain. Kedua, ada perusahaan dagang, di mana perusahaan ini menjual produk ke pelanggan, tetapi perusahaan ini tidak memproduksi barang sendiri. Perusahaan tersebut membeli dari perusahaan lain barang yang akan dijualnya, seperti Alfamart, Alfa, dan juga Hero. Yang ketiga ada perusahaan jasa. Perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan barang ataupun produk yang kasat mata. Contohnya hotel, biro perjalanan. Kemudian jenis-jenis perusahaan berdasarkan pendiriannya terbagi menjadi 3. Pertama, perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Bentuk ini mudah pengelolaannya, biayanya juga tidak terlalu mahal. Kelemahannya yaitu sumber keuangan yang terbatas pada harta milik pribadi. Yang kedua ada perusahaan persekutuan. Perusahaan ini dimiliki oleh 2 atau lebih individu yang mana masing-masing pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama. Yang terakhir ada perusahaan perseroan. Perusahaan ini sering disebut sebagai korporasi. Kemudian ada bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada BUMS, yang kedua ada BUMN, dan yang terakhir perusahaan lain-lain. Jadi di dalam BUMS ini terdapat yang pertama ada perusahaan perseorangan, yaitu dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Kemudian ada firma, yaitu sesuatu persekutuan antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha di mana tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas, sedangkan laba yang diperoleh akan dibagi bersama. Yang ketiga ada CV atau perseroan komanditer. Jadi, CV ini merupakan suatu perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya dipakai dalam persekutuannya. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT, merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham. Yang kelima ada koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan yang beranggotakan orang atau lembaga yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Kemudian ada BUMN. Di dalam BUMN ini terdapat yang pertama ada perseroan terbatas negara atau persero. Yang kedua ada perusahaan negara umum atau Perum. Yang ketiga ada perusahaan negara jawatan atau Perjan. Dan yang keempat ada perusahaan daerah atau PD. Kemudian yang terakhir ada perusahaan lain-lain, terdapat yayasan di mana badan usaha yang memang bergerak untuk bidang sosial serta bisnis sekular. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anggi Tresya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Tresya dengan NIM 20120190001. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang kedua, yaitu pengertian laporan keuangan perusahaan. Jadi, laporan keuangan perusahaan adalah informasi keuangan sebuah perusahaan pada sebuah periode bulanan, 3 bulanan, semesteran, dan tahunan.
Jenis-jenis laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ada arus kas yang berfungsi menggambarkan aliran kasa perusahaan, terutama dari operasional, investasi, dan aktivitas keuangan. Bagian laporan dari arus kas. Yang pertama, arus kas operasional, contohnya seperti laba, penyusulan, aktivitas lancar, utang, kas yang diperoleh. Yang kedua, arus kas investasi, contohnya aktivitas tetap, investasi bisnis lainnya, kas yang diperoleh dari aktiviti investasi. Selanjutnya, arus kas aktivitas keuangan. Contohnya wesel bayar, utang jangka pendek dan panjang, modal pemegang saham, dan dividen. Bisa teman-teman lihat di sini ada contoh laporan arus kas perusahaan. Yang kedua ada laporan laba rugi yang berfungsi menggambarkan pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu agar perusahaan mengetahui beberapa keuntungan maupun kerugian. Di sini juga ada bagian laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan, harga pokok penjualan, beban atau biaya operasi, pendapatan lainnya, dan biaya lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada contoh laporan laba rugi perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal ini berfungsi menggambarkan perubahan atas ekuitas yang ada di perusahaan. Bagian laporan perubahan ekuitas yaitu saldo tahunan kemarin, semisal saldo di tahun 2016, contohnya penambahan modal, dividen, dan laba bersih. Teman-teman bisa lihat contoh laporan perubahan modal perusahaan. Selanjutnya, laporan neraca keuangan yang berfungsi menggambarkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Jadi bagian laporan neraca yaitu aktivitas atau harta, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas. Teman-teman bisa lihat di sini ada contoh laporan neraca keuangan perusahaan. Selanjutnya, konsep-konsep yang melandasi bentuk, isi, dan susunan laporan keuangan perusahaan. Jadi konsep-konsep laporan keuangan perusahaan ini yang pertama, kesatuan usaha, yaitu konsep yang menghendaki pemisah secara tegas antara perusahaan dan sumber perusahaan. Yang kedua, kesinambungan, yaitu konsep yang mengasumsikan umur yang tidak terbatas bagi suatu perusahaan. Yang ketiga ada periodisasi, yaitu konsep yang menghendaki adanya pemecahan umur perusahaan menjadi periode. Yang keempat ada pengukuran dalam nilai uang, yaitu konsep yang menghendaki penggunaan uang sebagai denominator umum. Yang kelima, harga pertukaran, yaitu konsep yang sebagai dasar pendapatan transaksi keuangan. Yang terakhir ada basisi akrual, yaitu konsep yang menghendaki penggunaan metode akrual sebagai dasar penemuan laba periodik. Selanjutnya ada susunan laporan keuangan perusahaan. Jadi ada beberapa susunan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, menyusun neraca saldo. Yang kedua, membuat jurnal penyelesaian. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Yang kelima, penyesuaian dan penutupan rekening.
Yang keenam, menyusun neraca saldo penutupan. Yang terakhir, laporan persediaan, yaitu inventory. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perkataan dalam presentasi saya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.